Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kidung Lingga. Pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang satu keluarga yang diteror oleh jin penunggu sumur dan juga pohon beringin. Selamat mendengarkan. Kejadian mengerikan yang menimpa istri dan anaknya membuat Eko sadar bahwa hidup manusia dalam semesta selalu berdampingan dengan makhluk lain yang tak kasat mata. Peristiwa mengerikan yang pernah dialami keluarganya sampai sekarang kadang masih terus terjadi. Namun berkat keteguhan iman dan doa yang terus dia panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Eko dan keluarganya sampai saat ini masih diberi kesehatan. Peristiwa mengerikan yang pernah dialami keluarganya ini lantaran dengan sengaja Eko menebang pohon beringin yang ada di salah satu tempat keramat yang ada di kampungnya, di kawasan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Tempat keramat dan angker yang biasa disebut Sumur Londo seringkali menampakkan sosok penunggunya yang berwujud seorang jin jahat berwajah bule. Jin itu bertaring sambil menunggang kuda hitam sambil membawa sebilah parang. Wajah penunggu Sumur Londo sangat mengerikan, kata Eko. Makhluk halus tersebut setiap saat berusaha merasuki raga Lestari, istrinya. Rupanya dia ingin mengambil Lestari untuk dijadikan istri. Lestari bahkan dipengaruhi untuk gantung diri. Akibatnya, Lestari pernah berniat gantung diri di rumah pamannya, namun berhasil digagalkan. Dalam benaknya, pada saat itu, Lestari merasa dituntun sosok seorang laki-laki dalam wujud yang sangat mengerikan. Merasuki raganya hingga tak sadarkan diri. Peristiwa mengerikan ini terjadi setelah Eko merambah mencari daun segar untuk pakan ternak kambingnya yang berjumlah 35 ekor, sehingga membutuhkan pakan yang lumayan banyak. Sekitar 1 mobil pick up per hari. Karena tuntutan itu, Eko pun nekat merambah mencari daun segar di Sumur Londo. Meski sebenarnya Eko mengetahui dan mendengar perihal keangkeran sumur tersebut, namun demi memenuhi kebutuhan pakan ternak setiap hari, Eko tak mempedulikan keangkeran dan larangan mengambil barang apapun di tempat itu. Menurut kepercayaan masyarakat, Sumur Londo dikenal sebagai salah satu tempat yang pantang untuk didatangi. Istilahnya, jalmo moro jalmo mati. Siapa yang datang pasti akan mati. Dari dulu hingga sekarang, tempat tersebut pantang untuk didatangi masyarakat sekitar. Selain Sumur Londo, tepat di atas sumur terdapat sebuah tempat pemakaman umum atau tanah kuburan yang juga dianggap sangat angker. Kuburan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Sumur Londo yang penunggunya yaitu setan besil. Lanjut cerita, beberapa pohon liar telah dibabat habis untuk pakan ternak. Namun kebutuhan pakan 35 ekor kambing membuat Eko akhirnya turut merambah daun beringin yang ada di Sumur Londo. Tak hanya daun, dahan kayu turut dirambah dan dibabat habis. Namun pada saat dirinya hendak turun dari atas pohon beringin, terjadilah satu keanehan yang dirasakan Eko. Rangkulan tangannya tak bisa lepas dari dahan pohon beringin. Tubuhnya melekat di atas dahan pohon sampai beberapa waktu. Hingga akhirnya Eko berhasil melepaskan rangkulan tangan yang melekat di atas pohon. Setelah berhasil turun ke bawah, Eko kemudian mengumpulkan potongan kayu ringan menjadi satu, ditumpukan dan diikat menjadi satu. Tetapi anehnya, pada saat dirinya mencoba mengangkat tumpukan kayu setinggi lebih dari 1 meter, terasa ringan sekali. Padahal potongan kayu pohon beringin tersebut diperkirakan mampu memenuhi 1 mobil pick up. Tetanggaku sampai pada heran dan kaget melihat aku kuat menggotong kayu sebanyak itu, kata Eko. Tapi keanehan tersebut tak berlangsung lama. Sesaat setelah tiba di rumah, Eko merasakan tubuhnya seakan-akan dijatuhi sebuah mobil. Kayu yang diangkatnya berubah menjadi sangat berat sekali, bahkan tulang pundaknya hampir patah. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, Lestari kerasukan roh halus. Dia menjerit-jerit dan berkata, "Kamu sudah merusak seluruh rumahku. Aku tidak terima dengan perlakuan ini." Selain kesetanan, Lestari juga mencoba membunuh Eko dengan menggunakan parang dan sabit. Parang yang biasanya dipergunakan Eko untuk menebang pohon, diambil dan dibacok-bacokkan ke leher Lestari sendiri sambil diayunkan ke arahnya. Parang itu tajamnya bukan main, bahkan pernah dicobanya untuk mencukur jenggot pun bisa. Tetapi anehnya pada saat dibacok-bacokkan ke sekujur tubuh Lestari, kulitnya sama sekali tidak terluka, kata Eko. Sambil diayun-ayunkan, Lestari membabi buta tak kenal lelah dalam keadaan kerasukan roh. Eko mencoba menangkis dan menendang istrinya yang sedang kalap.
Rupanya sang tendangannya berhasil melepaskan sabit dan parang dari tangan istrinya. Sampai akhirnya seluruh tetangga mendengar keributan dan mengetahui kejadian aneh di rumahnya. Tak hanya istrinya saja yang kesurupan, anaknya yang masih berumur 4 tahun juga sering melihat adanya hantu pocong. Sampai akhirnya salah seorang tetua kampung menyarankan agar Eko memberikan tebusan sesaji di sumur Londo. Eko pun menyanggupi. Pada saat perjalanan ke arah kuburan yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya, Eko merasakan ada keanehan. Dirinya seperti dipayungi payung gaib. Kemanapun ia pergi, terasa teduh. Bahkan ia sempat melihat bayangan seperti payung melingkar di atas kepalanya. Dan beberapa saat setelah sesaji dipasrahkan, tiba-tiba, biar. Bayangan teduh yang melingkar di atas kepalanya seketika lenyap berganti dengan panas matahari. Nah, itulah cerita dari Mas Eko dari Solo yang mengalami sendiri kejadian aneh di dekat rumahnya, diteror oleh jin jahat yang konon katanya disebut dengan sumur Londo.